Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Smihairani dari kelas 12 Bahasa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Yuk kita mulai. Pada tanggal 18 September tahun 1948 terjadi sebuah pemberontakan di Indonesia, tepatnya di kota Madiun. Yang kini peristiwa ini dikenal dengan sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Nah, latar belakang dari peristiwa ini adalah karena adanya perjanjian Renville. Pertanyaannya, bagaimana sih peristiwa ini bisa terjadi? Jadi, peristiwa ini bisa terjadi karena perjanjian Renville yang ditandatangani oleh wakil dari Indonesia, yakni Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan ternyata perjanjian Renville ini telah merugikan pihak Indonesia, menyebabkan semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Sehingga PNI dan Masyumi sangat menentang perjanjian Renville. Akibatnya, kedua partai ini menarik menteri-menteri dari Amir. Dan Amir pun melepas posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian, atas perintah Presiden, Hatta pun menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Anggota Partai Sosialis milik Amir tidak diberikan posisi di pemerintahan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Sehingga Amir pun memilih untuk menjadi oposisi dan membentuk Front Demokrasi Rakyat. Kemudian FDR pun bersatu dengan PKI yang diketuai oleh Musso. Karena Musso meminta kepada PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, dan partai-partai lain agar menjadi satu partai saja, yaitu PKI. Kemudian PKI mengirim surat kepada Masyumi dan PNI untuk melakukan perundingan tentang usulan pembentukan Komite Front Nasional. Namun, usulan ini ditolak. Kemudian, Musso berencana untuk menguasai suatu wilayah dengan cara mengadu domba antar militer, sehingga menyebabkan ketegangan, saling culik, saling bunuh, dan saling tuduh. Nah, kemudian, akhir dari peristiwa ini yaitu banyak pemimpin-pemimpin PKI yang tewas. Tewasnya karena ditembak atau dihukum oleh pemerintah. Kemudian, Musso yang tewas karena tertembak di Ponorogo oleh pasukan yang dipimpin oleh Kapten Sunandar. Tokoh lain seperti Amir, Suripno, dan Harjo berhasil ditangkap. Nah, kemudian pada Desember tahun 1948, Amir dan 11 pemimpin PKI lainnya harus menjalani hukuman mati. Pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, banyak sekali tokoh-tokohnya. Nah, ada beberapa tokoh diantaranya yaitu ada Amir Syarifuddin, Musso, D.N. Aidit, Tan Malaka, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.